Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, apa kabar? Berjumpa kembali masih dalam acara Halo Maxindo bersama saya Anto dari toko mesin Maxindo tentunya ya. Nah Mirsa, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi menarik seputar usaha ataupun bisnis yang tentu saja selalu menggunakan berbagai macam alat-alat maupun mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo. Dikarenakan toko mesin Maxindo banyak sekali ya untuk menyediakan berbagai macam alat-alat maupun mesin-mesin unggulan untuk usaha Anda. Dari mulai alat untuk pengolahan makanan, alat ataupun mesin untuk pengolahan hasil pertanian, sampai alat ataupun mesin untuk pengemasan ya. Nah, nggak hanya itu aja, Maxindo juga banyak sekali menyediakan berbagai macam alat-alat ataupun mesin-mesin untuk kelengkapan dapur Anda ya. Dari mulai usaha ya dalam kapasitas yang besar sampai kebutuhan dapur Anda, di Maxindo banyak sekali pemirsa untuk produk-produk khususnya mesin dan alat-alat ya yang bisa Anda miliki sekarang juga pemirsa ya. Nah, untuk informasi usaha kali ini ya, saya akan memperkenalkan salah satu produk unggulan dari toko mesin Maxindo ya. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu nih pemirsa ya, untuk usaha yang pas dengan menggunakan alat yang ada di samping saya pada kesempatan kali ini. Nah, untuk usaha ya, untuk usaha biasanya usaha pembuatan keripik ya, memang terus maju nih pemirsa ya. Jadi dibutuhkan untuk mesin yang bagus juga nih pemirsa untuk mendukung usaha keripik. Karena memang untuk makanan jenis makanan yang satu ini sangat banyak sekali digemari di Indonesia nih pemirsa ya. Nah, untuk keripiknya biasanya banyak sekali ya. Ada keripik singkong, keripik kentang, keripik ubi ya, keripik buah, dan masih banyak lagi. Jadi untuk pemotongannya ya ataupun pengirisannya itu dibutuhkan alat ataupun mesin yang bagus juga nih pemirsa ya. Untuk contohnya, nah ini sudah ada di samping saya ya, untuk alat ataupun mesin yang paling terupdate, paling terbaru di toko kami, toko mesin Maxindo ya, yaitu vegetable cutter ataupun mesin perajang serbaguna tipe MKS PRJ 300 dari toko mesin Maxindo. Untuk alat ini ya kapasitasnya cukup besar ya, bisa menghasilkan 30 sampai 60 kilo per proses. Wow, banyak sekali ya untuk hasil ataupun potongan yang dihasilkan oleh alat ini, yaitu alat vegetable cutter tipe MKS PRJ 300 dari toko mesin Maxindo. Untuk watt listriknya yang dibutuhkan berapa nih? Nah, ini dia nih pemirsa, nggak terlalu besar ya, hanya membutuhkan daya listrik 370 watt saja ya. Jadi sangat minim listrik nih pemirsa ya, ataupun sangat irit listrik untuk mesin dengan daya produksi yang cukup besar pemirsa ya. Dan untuk tingkat ketebalannya ya, alat ini mampu untuk mengiris khususnya pemotongan keripik kurang lebih dengan tebal 1 sampai 6 mm nih pemirsa ya, 1 sampai 6 mm ya. Jadi pemirsa tinggal setting ya menurut kebutuhan yang memang pemirsa butuhkan nih pemirsa ya. Nah, untuk alat ini bisa untuk merajang ataupun memotong buah dan sayur apa aja sih. Nah, banyak sekali nih pemirsa ya.
Bisa juga memotong seperti kentang, singkong ya, wortel, pisang ya, ataupun bawang goreng ya, ataupun bawang ya. Biasanya untuk produksi bawang goreng itu juga bisa nih pemirsa ya, seperti buah-buahan seperti apel, nanas ya, dan masih banyak lagi ya. Untuk pemotongannya pun ataupun pengoperasiannya sangat simple sekali dan sangat mudah sekali, karena memang untuk di toko mesin Maxindo untuk alat dan mesin-mesinnya cara penggunaannya memang sangat mudah sekali ya, sehingga memudahkan penggunanya nih pemirsa ya. Oke, langsung aja nih pemirsa, saya akan memperkenalkan untuk bagian-bagian dari alat ini nih pemirsa ya. Nah, ini kita geser terlebih dahulu. Nah, untuk kita mulai di bagian paling atas dulu nih pemirsa ya. Di bagian paling atas di sini ada dua lubang yang berfungsi untuk masuknya bahan. Nah, untuk lubangnya di sini ada yang lubang yang besar dan ada juga lubang yang kecil. Nah, jadi kedua buah lubang ini fungsinya sama, akan tetapi pemirsa bisa memasukkan sesuai dengan diameter bahan ataupun produk yang akan Anda ingin potong. Contohnya, jika Anda menggunakan kentang seperti ini, jika dimasukkan ke sini ya, ataupun jika kentangnya lebih besar daripada diameter lubang yang sekarang kita contohkan, pemirsa bisa memasukkan ke bagian sebelahnya. Jadi pemirsa bisa menyesuaikan dengan diameter produk yang pemirsa ingin potong ya. Untuk bagian belakang dilengkapi dengan dua buah pengunci penutup bagian atas. Untuk cara membukanya sangat mudah sekali, tinggal pemirsa angkat ke atas. Nah, pemirsa bisa lihat di sini terdapat mata pisau dan ada setelan nih pemirsa ya. Nanti kita akan coba contohkan untuk cara penyetelannya ya. Nah, jadi di sini ada pisau ya. Ketika cover atas dibuka, pemirsa bisa melihat untuk bagian pisaunya. Untuk cara menguncinya gampang sekali, posisikan ke seperti posisi sebelumnya ya, dan pemirsa bisa kunci. Nah, oke. Untuk di bagian depan di sini terdapat tombol ya, satu buah tombol. Ini adalah tombol on off ya, jadi pemirsa bisa menyalakan mesin ini dengan menekan tombol on off ini ya. Lalu di bagian depan di sini adalah hopper keluarnya produk yang Anda sudah iris ya, ataupun hasil nih pemirsa ya. Pemirsa bisa menaruh seperti wadah ya ataupun baskom di bawah hopper ini nih pemirsa ya, sehingga terlihat untuk hasilnya nih pemirsa ya. Nah, oke, kita akan coba ya untuk memulai menggunakan berbagai macam bahan-bahan yang sudah kami sediakan nih pemirsa ya. Ada wortel, ada singkong ya, ada kentang, ada bawang, dan ada pisang ya. Nanti kita akan coba memotongnya dengan berbagai macam ketebalan nih pemirsa ya, dari 1 sampai 6 mili ya pemirsa ya. Oke, kita akan segera coba. Yang pertama kita akan mencoba untuk wortel terlebih dahulu nih pemirsa ya. Kita akan coba untuk wortel terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita akan coba nih pemirsa ya, dengan menggunakan salah satu bahan yang sudah kita sediakan nih ya pada kesempatan kali ini. Namun di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk cara penyetelan dari mata pisau ya, untuk menghasilkan tebal tipis pisau yang dibutuhkan ya. Oke. Nah, biar aman ya,
untuk menjaga keamanan, kita bisa cabut dulu nih, ataupun jangan menghubungkan alat ini dengan kabel listrik ataupun listriknya ya, agar untuk penyetelannya aman ya pemirsa ya, terhindar dari hal yang kita tidak inginkan nih pemirsa nih ya. Pertama kita buka dulu untuk kedua buah kuncinya, lalu kita buka untuk penutup bagian atas. Nah, yang perlu dipahami ya, di sini terdapat mur ya. Nah, di sini ada mur. Lalu terdapat baut L ya di sini. Jadi sebelum kita penyetelan ya, dengan memutar ke kiri ataupun ke kanan untuk mur bagian atasnya, kita harus mengendurkan baut L-nya terlebih dahulu. Nah, kita kendurkan dulu ya. Nah, seperti ini. Kita putar ke arah kiri untuk mengendurkannya. Oke, cukup seperti ini ya. Nah, untuk melihat tebal ataupun tipis hasil yang diinginkan, pemirsa bisa melihat dari celah yang ada di bagian pisau dan bagian piringan. Ya. Nah, bisa terlihat di sini ya. Oke, kita akan coba buka nih, ataupun setel untuk pemutaran ke arah kiri ya. Dia akan menghasilkan potongan ataupun irisan yang lebih tipis. Nah, ya. Jadi pemirsa bisa lihat ya, untuk celahnya juga dia semakin merapat ya, semakin merapat. Jika diputar ke arah kanan ya, dia akan menjadi lebih tebal. Nah, bisa dilihat ya. Tuh. Ini saya putar ya. Nah, ya, akan lebih tebal. Jadi jika pemirsa ingin membuat irisannya menjadi lebih tebal, pemirsa tinggal putar ke arah kanan untuk murnya yang paling atas. Jika ingin sedikit lebih tipis ataupun digunakan untuk kebutuhan keripik ya, pemirsa bisa menyesuaikan dengan tebal tipis yang pemirsa inginkan. Nah, karena ini kita akan memotong ataupun mengiris seperti wortel, kita buat agar lebih tebal sedikit. Namun jika untuk keripik, pemirsa bisa atur ya, sedikit lebih tipis. Contohnya seperti keripik singkong yang memang ketebalannya dia lumayan tipis ya. Ini sudah saya kencangkan dan di sini sudah disetel ya. Jadi ketika Anda putar ke arah kiri dan kanan ya, dia sudah mengunci karena untuk baut-nya kita sudah kunci ya pemirsa ya. Sekarang kita tinggal tutup aja ya, lalu bisa dikunci ya, kunci, dan kita mulai ya, kita tes ya. Nah, lalu kita bisa menghubungkan untuk listriknya. Oke, kita coba ya. Kita coba menggunakan lubang yang kecil karena memang menyesuaikan dengan produk bahan yang akan kita potong ya. Nah, oke, kita coba ya. Nah, kita masukkan. Oke, nah seperti ini untuk hasilnya.
Nah, ini ya untuk tingkat ketebalan yang tadi sudah kita setel ya, untuk hasilnya seperti ini. Kita coba sekali lagi ya. Nah, jadi untuk mendorong ya, pemirsa bisa menggunakan bahan ataupun wortel yang baru ya. Oke. Ini tanpa saya tekan ya, dia sudah memotong dengan sendirinya. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Wortel yang sudah kita iris ya menggunakan vegetable cutter tipe MKS PRJ 300 ya, dari toko mesin Maxindo. Yang selanjutnya kita akan buka lagi ya, karena kita akan mengiris untuk produk yang berbeda ya. Nah, ini setelannya, nanti kita setel lagi. Oke. Jadi jika ingin mengiris untuk produk yang berbeda, pastikan untuk bagian hopper di depannya ya, dia sudah bersih ya dari produk sebelumnya yang sudah diiris ataupun dipotong oleh kita ya. Dan pastikan juga untuk kontak listriknya dia tetap aman, tidak terhubung dengan listrik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya untuk memotong bawang nih pemirsa ya. Nah, untuk memotong bawang ya, kita bisa sesuaikan dari tingkat tebal tipisnya. Mungkin kita akan tipiskan sedikit dari setelan yang sebelumnya nih. Untuk kunci L-nya dan kunci untuk penyetelannya ini sudah termasuk ya pemirsa ya. Nah, oke. Kita bisa tipiskan ya. Untuk cara menipiskannya gampang sekali, pemirsa bisa putar ke arah kiri. Kita tutup, kita kunci. Oke. Dan kita hubungkan dengan listrik. Nah, kita akan masukkan lagi nih pemirsa ini ya. Nah, kita taruh wadah di depannya. Kita masukkan untuk bahannya nih, untuk bawangnya ya. Nah, bisa dilihat. Untuk hasil dari bawang merah yang memang sangat cocok sekali jika Anda gunakan untuk kebutuhan usaha bawang goreng ya. Nah, untuk kebutuhan usaha bawang goreng. Oke. Dan ini untuk hasilnya. Ya, sangat mudah sekali, tinggal memasukkan bahan, maka untuk alatnya akan memotong nih pemirsa ya, untuk jenis sayuran dan buah nih pemirsa ya. Gimana, sangat mudah bukan? Tadi kita sudah mencoba menggunakan wortel yang pertama, lalu kita lanjutkan dengan bawang merah, dan selanjutnya kita akan mencoba menggunakan bahan-bahan yang sudah
kami persiapkan nih pemirsa ya untuk mengetes vegetable cutter tipe MKS PRJ 300. Nah, namun kita harus break dulu nih pemirsa ya. Jadi jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Oke pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo. Nah, tadi kita sudah mencoba untuk mengiris ataupun memotong berbagai macam sayuran ya, yaitu wortel dan bawang merah ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk jenis keripik nih. Ada singkong, kentang, dan pisang ya. Nah, kita akan coba pisang terlebih dahulu. Yang sebelumnya tadi sudah saya set, ini masih tetap untuk ukuran yang tadi kita gunakan untuk bawang merah ya. Kita coba sekali lagi pemirsa ya untuk menggunakan pisang ya. Yang kita gunakan pisang masih muda, biasanya untuk keripik yang memang agak muda untuk pisangnya. Nah, kita coba ya. Ini untuk ketebalan pisang nih pemirsa ya, ataupun kalau misalkan pemirsa ingin memotongnya rada memanjang ataupun agak menyerong seperti ini, pemirsa bisa belah dulu nih pemirsa ya. Tekniknya pemirsa bisa belah dulu dan pemirsa sesuaikan dengan lubang yang paling besar nih ya. Ya, kita coba ya. Jadi dia dipotong secara memanjang ya. Nah, ini hasilnya ya untuk yang memanjang. Untuk yang hasilnya biasanya untuk hasilnya dia bulat-bulat seperti ini ya. Nah, untuk ketipisannya bisa lihat ya. Dan untuk bahan-bahan yang tersisa, jika ingin memotong ke bahan selanjutnya, tinggal dibersihkan saja nih pemirsa ya. Tinggal dibersihkan saja ya, dan bisa memotong untuk bahan yang baru ataupun selanjutnya kita ingin potong. Nah, ini ya, jika ingin memotong untuk bahan yang selanjutnya, pemirsa bisa dibersihkan terlebih dahulu nih pemirsa ya, agar tidak tercampur dengan bahan berikutnya yang akan kita potong ya, ataupun di rajang. Nah, ini hasilnya ya pemirsa ya, masih ada tersisa di dalam. Nah, ini untuk hasil yang memang jika pemirsa ingin memotong dalam model lain, tekniknya tinggal pemirsa bagi dua untuk pisangnya ya, lalu pemirsa bisa masukkan ke lubang yang paling besar atau lubang yang sebelahnya. Oke, kita tutup lagi.
Ataupun jika kita ingin menyetel, kita coba menyetel untuk keripik kentang dan keripik singkong ya. Pastikan untuk mesinnya dalam keadaan off ya. Dan pemirsa tinggal setel ke arah kiri untuk hasil yang lebih tipis ya. Untuk hasil yang lebih tipis. Lalu pemirsa tinggal kencangkan lagi untuk baut L-nya agar dia terkunci dan tidak berubah nih ya untuk hasil tebal tipisnya. Oke, kita tutup, kita kunci ya. Kita bisa hubungkan lagi ke listriknya. Kita coba tes ya dengan menggunakan singkong nih pemirsa ya, dengan menggunakan singkong. Biasanya untuk ketebalannya dia lebih tipis sedikit dari keripik pisang ya. Oke, kita coba ya. Kita nyalakan. Nah, kita masukkan ya. Nah, ini pemirsa ya, bisa dilihat. Hasilnya ya. Nah, ini pemirsa ya, untuk hasil dari singkong ya. Nah, untuk ketipisannya seperti ini. Adapun jika pemirsa ingin lebih tipis, pemirsa bisa atur dengan cara yang seperti saya contohkan di awal pada acara Halo Maxindo ya hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba kentang nih pemirsa ya. Kita akan coba kentang. Namun seperti biasa, kita cek dulu apakah ada bahan yang memang masih tersisa ya. Nah, seperti ini ya, kita cek dulu ya. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah bersih walaupun sudah tidak ada bahan sisa, kita bisa untuk memotong ataupun merajang untuk bahan yang berbeda selanjutnya ya. Tadi sebelumnya singkong, sekarang kita tes menggunakan kentang nih pemirsa ya. Nah, oke, kita tes menggunakan kentang ya. Kita nyalakan terlebih dahulu dan kita masukkan ke lubang yang besar menyesuaikan dengan diameter produk yang akan kita rajang ya. Nah, oke. Bisa dilihat untuk hasilnya luar biasa ya. Ini sangat cocok sekali untuk kebutuhan keripik kentang ya. Ini tanpa saya dorong ya pemirsa ya, dia sudah bisa memotong sendiri. Nah, ini bisa dilihat untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya tadi settingan bekas kita merajang singkong ya. Untuk hasilnya sama ketebalannya ya, sangat mudah sekali ya. Untuk cara perawatannya juga sangat mudah ya pemirsa ya. Pemirsa bisa bersihkan setelah penggunaan nih pemirsa ya, untuk alat ini pada khususnya nih. Nah ya,
sangat bagus untuk hasilnya. Dan ini yang tadi sebelumnya kita gunakan singkong nih pemirsa ya. Nah, kita gunakan singkong. Untuk tebal tipis bisa disesuaikan nih pemirsa ya, tergantung dengan selera pemirsa nih ya. Mau tebal, mau tipis, dari ukuran 1 mili sampai 6 mili nih pemirsa ya. Semua bisa menyesuaikan nih pemirsa ya. Dan untuk kapasitasnya ya cukup besar, 30 sampai 60 kilo ya. Dan untuk daya listriknya hanya membutuhkan daya listrik sebanyak 370 watt saja nih pemirsa ya, untuk vegetable cutter tipe MKS PRJ 300 dari toko mesin Maxindo. Nah, untuk cara pemesanannya gimana nih? Sangat gampang sekali pemirsa. Pemirsa bisa langsung datang ke cabang-cabang kami yang memang sudah banyak sekali tersebar di kota-kota besar di Indonesia ya. Karena memang sudah banyak ya yang memang ada nih di setiap daerah di Indonesia nih pemirsa. Seperti di Sumatera kita ada di Pekanbaru ya, Palembang dan Lampung nih pemirsa ya. Dan untuk di Jawa Barat kita ada di Kota Bandung, di Jabodetabek kita juga tersedia ya. Di Jawa Tengah kita ada di Semarang, Jogja dan Solo. Di Jawa Timur kita ada di Surabaya, Malang dan Blitar. Di Pulau Bali tersedia di Denpasar Bali nih pemirsa. Nah, untuk di Kalimantan kita tersedia di Banjarmasin, di Sulawesi ada di Makassar, dan di NTB kita terdapat di Mataram. Jadi sudah banyak sekali cabang-cabang kami yang memang sudah ada ya di setiap daerah di Indonesia nih pemirsa ya. Jadi bagi pemirsa yang memang kebetulan dekat dengan toko ataupun store yang memang tadi saya sebutkan ya, pemirsa bisa langsung datang aja nih ke cabang-cabang yang memang sudah banyak sekali tersebar di kota-kota besar di Indonesia pemirsa ya. Ataupun pemirsa jika ingin membeli secara online juga bisa ya, pemirsa tinggal telepon toko yang memang paling terdekat di kota Anda. Ataupun jika ingin melihat-lihat terlebih dahulu, pemirsa bisa buka website kami di www.tokomesin.com nih pemirsa ya, untuk melihat dari mulai info berbagai macam jenis mesin-mesin kami, ataupun harga ya, spesifikasi, ataupun diskon-diskon yang menarik yang selalu menunggu Anda di toko mesin Maxindo nih pemirsa ya. Oke pemirsa, hasil dari vegetable cutter ataupun mesin perajang serbaguna tipe MKS PRJ 300 mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini. Namun saksikan terus Halo Maxindo setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 10.30 hanya di Diaga TV. Oke, saya Yanto dari toko mesin Maxindo beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.